kasih kepada sahabat Mubarak Science Institute yang telah mendaftar pada kegiatan TOEFL Prediction Test pada kesempatan kali ini. Eh, Izinkan kami untuk menjelaskan terkait tata cara ujian TOEFL Prediction Test pada kali ini ya. Kita ada 3 bagian yang akan diujikan. Bagian yang pertama adalah listening, kemudian bagian kedua adalah structure and written expression, kemudian dan bagian yang terakhir adalah reading ya. Untuk listening bentuknya seperti ini. Jadi dari listening ini ada tiga bagian lebih tepatnya ya. Ada part A, part B, dan part C seperti itu. Ini bentuk simulasi soalnya. Jadi nanti di listening kita bisa lihat misalkan seperti ini bentuknya listening itu. Nanti teman-teman login Gmail-nya, kemudian pilih ID-nya. ID nanti akan dibagikan dan teman-teman bisa lihat ya masing-masing ID-nya. Jangan sampai salah. Kemudian klik berikutnya. Oke. Ini ada part E. Ya, ada simulasi soalnya. Audionya akan kita share melalui YouTube. Bisa dilihat di grup. Link listening, structure and written expression, dan reading juga bisa dilihat nanti di grup. Akan di-share di grup. Kemudian ini ada part A. Part A ini terdiri dari 2 orang, laki-laki dan perempuan yang saling berkomunikasi. Lebih tepatnya seperti itu. Percakapannya cukup pendek dan teman-teman nanti hanya tinggal menjawab soal-soal yang ada di part A ini. Jumlah soalnya ada sekitar ini ya. Kalau listening kan 50 soal semuanya. Kalau part A ini ada 30 soal ya. Ada 30 soal totalnya. Percakapan singkat antara 2 orang, laki-laki dan perempuan. Ini ada 30, teman-teman bisa jawab saja nanti. Misalkan seperti ini. Kemudian jika part A-nya sudah yakin terisi semua, kemudian klik berikutnya, kita masuk ke part B. Kalau yang tadi kan percakapannya singkat ya. Kalau yang di part B, percakapan 2 orang, tapi percakapannya jauh lebih panjang. Ya, ini di part B, itu soalnya dari 31 sampai 38 ya. Sampai 38 tinggal diisi saja sesuai dengan pertanyaan. Nanti pertanyaannya ada di Google Form. Audionya sama, audionya satu ya di YouTube saja. Kemudian ada part C ya. Ini part C, kita bisa lihat soalnya dari 39 sampai 50. Ini ada part C nanti. Ada dialog. Dialognya pembacaan paragraf ya, semacam paragraf cukup panjang, satu orang saja. Dan teman-teman menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan paragraf tersebut ya. Di part C ini ada soal nomor 39 sampai soal 50. Jika sudah, tinggal diisikan saja seperti ini misalkan. Kemudian klik kirim. Oke. Ini untuk listening. Oke, ini listening. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Jika listening sudah selesai, kita lanjut ke structure and written expression. Ini hampir sama, jangan lupa ID teman-teman. Kita lihat bentuk tampilannya. Nah, seperti ini kan. Jangan lupa kembali untuk login ke Gmail teman-teman, kemudian pilih ID sesuai dengan yang telah dibagikan. Kemudian klik berikutnya. Oke, ID jangan sampai salah. Kalau sebelumnya terdiri dari 3 bagian untuk listening, kita untuk structure and written expression itu terdiri dari 2 bagian ya. Bagian yang pertama ini part A, ini adalah mengisi titik-titik. Jadi ada pilihan A, B, C, D, mengisi yang sesuai dengan yang ada pada titik-titik. Nah, ini soalnya 1 sampai 15 ya. Soalnya 1 sampai 15. Kemudian jika sudah, berikutnya kita lanjut ke part B. Ini bentuk soalnya adalah
Jadi ada semacam 4 kata, 4 gabungan kata, misalkan ada A, B, C, dan D. Di antara A, B, C, dan D itu yang salah yang mana? Oke, ada A, B, C, D. Nanti yang salah yang mana? Jadi teman-teman tinggal pilih dari pilihan yang ada, dari kalimat yang cukup panjang nanti teman-teman pilih bagian yang salah saja. Bagian-bagian yang bisa dipilih itu ditandai dengan warna kuning gelap ya. Nanti akan ada teman-teman dilihat di soal yang aslinya. Ini hanya simulasinya. Soalnya dari 16 sampai 40. Jadi teman-teman tinggal isi nanti 16 sampai 40. Kemudian kirim. Oke. Oke. Itu untuk structure and written expression. Kita coba lanjut ke reading ya. Ini yang bagian yang paling terakhir. Kemampuan membaca. Kita langsung lihat seperti ini. ID jangan lupa, jadi ID harus sama untuk listening, structure and written expression, dan reading itu harus sama. Kalau berbeda itu otomatis data teman-teman tidak bisa terbaca ya. Pilihan ID-nya juga tinggal teman-teman lihat, bisa di drop down ke bawah, bisa dipilih nanti. Reading terdiri dari beberapa paragraf ya, beberapa paragraf. Paragraf pertama misalkan kita sebut sebagai part A. Part A ini misalkan ada 10. Ini tidak mutlak 10 ya, ada yang 8 dalam satu paragraf, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 12 gitu. Yang penting soal reading semuanya adalah 50 ya. Ini misalkan part A, ada paragraf, ada bacaan di sini nanti. Kemudian ada pilihan-pilihan soal, ada soalnya. Kemudian tinggal dijawab 1 apa, 2 hingga 10. Ini untuk part A misalkan ya. Kemudian lanjut ke bacaan yang kedua atau paragraf yang kedua ya. Ada bacaan yang kedua. Ini misalkan dari 11 sampai 20. Ini juga tidak mutlak 10 soal ya. Tidak mutlak 10 soal, kadang satu bacaan ada 8 soal, ada 6 soal, ada 7 soal, ada 12 soal, ada 13 soal, seperti itu. Yang penting jumlah readingnya semuanya adalah 50. Dijawab saja untuk bacaan yang kedua. Berikutnya, kemudian part C, ini 21, 22, ini hanya lanjutan saja ya. Hanya lanjutan. Oke, ada part D, ini juga sama seperti sebelumnya. Lanjut saja. Kemudian part E, ini lanjut saja 41 sampai 50 misalkan, ya. Kemudian tombol kirim. Oke. Pastikan juga teman-teman WiFi yang teman-teman gunakan cukup baik. Kemudian gunakan gadget yang terbaik, misalkan lebih nyaman menggunakan HP, silakan menggunakan HP. Lebih nyaman menggunakan laptop, silakan menggunakan laptop. Yang penting teman-teman harus bisa membuka Google Form ini dan juga audionya yang ada di YouTube ya. Yang audionya di YouTube. Jika teman-teman merasa terganggu dengan iklan yang ada di YouTube, teman-teman bisa mendaftar YouTube Premium ya. Atau mendownloadnya jika memungkinkan. Oke? Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa melaksanakan tugasnya atau melaksanakan tes ini dengan baik. Insya Allah sertifikat akan diberikan segera setelah penutupan jadwal tes TOEFL Prediction Test ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Sampai jumpa di waktu tes.